Ya, horas dan salam sehat bagi kita sekalian. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan ini akan mempresentasikan ataupun memaparkan hasil diskusi kami melalui media ini, yaitu media YouTube ini. Mudah-mudahan pesan ataupun hal-hal yang bisa kita peroleh ini bisa menuntun kita untuk senantiasa hidup dalam roh kebenaran dan menjauhkan diri dari kuasa kegelapan, dan kita diajak untuk mampu mematahkan kuasa gelap ataupun okultisme di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama itu pembahasan 2.1 pengertian puji-pujian. Pujian adalah ekspresi terima kasih dan ungkapan syukur dengan sepenuh hati kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi diri kita. Ada ekspresi, ada fisik dan vokal dari apresiasi ketulusan hati kepada Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang telah Dia nyatakan. Satu ciri utama dari pujian yang mencolok ditandai dengan perayaan dan sukacita meluap yang diekspresikan dengan cara bernyanyi, melantunkan puji-pujian, berkata-kata, memainkan alat musik, dan menari-nari, ataupun ekspresi lainnya yang mengungkapkan sukacita kita terhadap apa yang kita terima daripada Dia yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Bahkan sekalipun kita tidak merasa senang, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Pujian tidak bergantung pada perasaan kita. Ia didasarkan atas kebenaran, kebesaran, dan kasih setia Tuhan, dan itu tidak pernah berubah. Yang kedua, fungsi puji-pujian. Puji-pujian merupakan bagian dari musik ataupun ciptaan Allah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena dapat digunakan dalam berbagai situasi, kondisi, dan keadaan. Selain itu, puji-pujian juga memiliki fungsi dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan orang Kristen. Sepertinya kurang asik melakukan peribadahan tanpa melantunkan puji-pujian. Puji-pujian memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kalangan orang Kristen. Dalam kekristenan, puji-pujian tidak hanya digunakan sebagai hiburan dan media pengungkapan perasaan, tetapi juga mampu menjadi sarana yang ampuh untuk pelayanan dalam sebuah peribadatan, baik di dalam maupun di luar gereja. Penggunaan puji-pujian dalam peribadatan orang Kristen sudah ada sejak masa Perjanjian Lama dan bukan merupakan suatu hal yang baru. Secara khusus dalam kitab Tawarik yang menuliskan tentang tugas orang Lewi dalam pelayanan puji-pujian yang merupakan bagian dari musik. Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan puji-pujian yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perkembangannya dapat dilihat dari penggunaan musik dalam sebuah peribadatan. Puji-pujian tidak hanya digunakan dalam ibadah tertentu, tetapi dapat digunakan dalam berbagai jenis ibadah. Puji-pujian dapat digunakan dalam ibadah minggu, ibadah raya gerejawi, ibadah padang, ibadah pengucapan syukur, ibadah persekutuan, dan masih banyak lagi. Seperti pelayanan orang sakit, kita harus mengenakan puji-pujian. Allah di dalam Yesus Kristus menghendaki agar umatnya tidak hanya berdoa, tetapi juga memuji-muji Dia melalui puji-pujian. Memuji Tuhan adalah hal yang mutlak bagi seorang Kristen, karena itulah yang Allah kehendaki. Puji-pujian merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam pelayanan, khususnya pelayanan okultisme. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyenangi puji-pujian yang disampaikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan Ia bertahta di atas puji-pujian yang kita sampaikan kepadanya. Setiap orang di muka bumi pasti memiliki pergumulan, masalah, ataupun konflik. Tetapi di dalam nama Yesus melalui puji-pujian semua itu bisa kita tanggung. Ya, kita masuk ke 2.3 cara-cara melakukan pujian. Mazmur-mazmur yang dapat dikatakan sebagai buku himne Israel menganjurkan kita untuk menyembah dan memuji Allah dalam beberapa cara. Beberapa diantaranya ialah yang pertama, Mazmur 32 ayat 11b. Walaupun tenang dan penuh hikmat, penyembahan juga bisa dilakukan dengan sorak-sorak sukacita.
Yang kedua Mazmur 33 ayat 1-3. Kita tentu harus bernyanyi kepada Tuhan dalam penyembahan, tapi nyanyian kita harus penuh sukacita sebagai indikasi lain yang tampak dari luar mengenai kondisi hati seseorang. Yang ketiga Mazmur 63 ayat 5. Sebagai tanda penyerahan diri dan hormat, kita dapat mengangkat tangan bagi Tuhan. Yang keempat Mazmur 66 ayat 1-3. Kita harus berkata pada Tuhan betapa hebatnya Ia dan memuji di atas banyak sifat Ia yang mengagumkan. Yang kelima Mazmur 95 ayat 6. Bahkan sikap tubuh kita bisa jadi ungkapan penyembahan kita, berdiri, berlutut, atau membungkuk. Yang keenam Mazmur 149 ayat 5. Tetapi kita tak harus berdiri atau berlutut untuk menyembah, bisa saja sambil berbaring di tempat tidur. Yang ketujuh Mazmur 100 ayat 4. Ucapan syukur tentulah harus menjadi bagian dari penyembahan kita. Yang kedelapan Mazmur 149 ayat 3. Kita bahkan dapat memuji Tuhan dengan menari, tetapi tarian bukan yang bersifat kedagingan dan tidak sensual. Yang kesembilan Mazmur 150 ayat 3-6. Pujilah Tuhan untuk mereka yang berbakat musik. Karunia-karunia mereka dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan ketika mereka memainkan alat-alat musik dengan hati yang penuh kasih. Mac dan Viv Hebert dalam bukunya menyatakan bahwa bentuk-bentuk dan cara-cara penyembahan bisa dilakukan dengan berdiri, berlutut, bersujud, menari-nari, tertawa, bersorak-sorak, bersuara dengan keras atau nyaring, suasana hikmat pada waktu, arak-arakan, panji-panji, menyanyi nyanyian baru, nyanyi secara berbalas-balasan atau bersaut-sautan atau sambung-menyambung dengan alat-alat musik, dengan bertepuk tangan dan dengan mengangkat tangan. Ini semua merupakan cara yang dapat dilakukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kita masuk ke 2.4, penyembahan atau pujian dalam roh dan kebenaran. Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami nyembah di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat untuk menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Bahwa Yerusalem tempat untuk menyembah, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Yohanes 4 ayat 19-29. Kata-kata ucapan Yesus memberikan landasan pemahaman tentang aspek-aspek terpenting dalam penyembahan. Ia berbicara tentang para penyembah yang benar dan menguraikan tentang kualifikasinya. Ini merupakan bahwa ada orang-orang adalah penyembah tetapi bukan penyembah yang benar. Mereka dapat menganggap dirinya menyembah Allah tetapi sebenarnya tidak, karena mereka tak memenuhi persyaratannya. Yesus menyatakan tanda bagi penyembah yang benar, yakni ia menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi dapat dikatakan bahwa penyembah yang sesat adalah dia yang menyembah dalam kedagingan dan ketidaktulusan. Penyembah kedagingan dan sesat dapat mengalami gerak-gerakan penyembahan. Kita harus memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa dan tubuh. Tetapi kita hanya bisa menyembah Dia dengan roh. Menyembah dalam kebenaran berarti tidak menyembunyikan rahasia. Kita berdiri secara nyata, terbuka di hadapannya dengan tidak menyembunyikan sesuatu. Banyak penyembahan yang dilakukan oleh para penyembah mati di gereja-gereja kini hanyalah ritual mati, tanpa perasaan. Orang-orang hanya mengikuti kata-kata orang lain tentang Allah ketika mereka bernyanyi lagu-lagu pujian dan menyembah mereka sia-sia karena gaya hidup mereka mengkhianati isi hati mereka yang sebenarnya. Allah lebih suka mendengar ungkapan sederhana, "Saya mengasihimu," yang keluar dari dalam hati seorang anak sejatinya yang taat dibandingkan dengan penyembahan yang membosankan tanpa perasaan hati oleh 1000 orang Kristen di hari Minggu bagi yang menyanyikan "How Great Thou Art."
aku memuji kebesaran-Mu. Ya, dilanjutkan oleh saudara-saudari. Baiklah, kita masuk ke dalam bagian 2.5, kuasa dalam pujian yang benar. Nah, di sajian kami memaparkan bahwasanya ketika umat Tuhan menyembah Dia, maka ada kuasa Allah yang dilepaskan dari surga. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, kuasa gelap dilumpuhkan. Nah, kita dapat melihat dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan salah satunya adalah lewat pujian dan penyembahan. Ketika umat Allah memuji dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, benteng-benteng itu, benteng-benteng musuh rohani dapat diruntuhkan. Nah, demikian yang pertama. Lanjut bagian yang kedua, yaitu kuasa dari pujian yang benar, yaitu menerima inspirasi Allah. Di 2 Raja-Raja 3:18 dikatakan, bagi Tuhan tidak ada satupun perkara sukar yang tidak bisa dipecahkan yang bisa dipecahkannya dengan mudah. Semua perkara mudah bagi Allah. Betapa indahnya hidup dan mengandalkan kemampuan Allah yang ekstraordinari ini. Karena itu jadikan pujian dan penyembahan sebagai gaya hidup sehari-hari. Nah, di sini jelas dikatakan bahwasanya tidak ada masalah yang sulit kita hadapi saat kita di dalam kuasa daripada Tuhan. Saat kita mau memuji dengan puji-pujian yang benar kepada Tuhan, kuasanya tercurah bagi kita dan kita mampu melewati segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita sudah mendapat inspirasi daripada Tuhan. Kemudian nomor 3, Allah berperang ganti kita. Setelah Ia berunding dengan rakyat, Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus, yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyeberang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Nah, jelas sekali bahwasanya saat itu mereka menyanyikan puji-pujian dengan bersyukur kepada Allah. Allah bertindak langsung, berkuasa, dan mengganti diri kita mengganti kita dalam peperangan. Allah bertindak di depan kita, mengganti segala pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Itulah makna daripada hal yang ketiga ini. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir itu adalah menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 4. Nah, ternyata karena kuasa Tuhan ini orang-orang merasa takjub, orang-orang merasa heran dan merasa kagum, sehingga orang-orang ingin mengikut bahwasanya Allah yang benar itu adalah Allah kita, Allah yang benar yang mempunyai kuasa. Saat kita mau memuji dengan puji-pujian yang benar dalam roh dan kebenaran, daya kuasa Allah menarik diri kita, menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sebab Dia menunjukkan, Dia yang memberi inspirasi kepada kita, Dia yang menggantikan kita, dan Allah yang menolong kita melalui pujian yang kita lakukan ataupun yang kita berikan. Nah, demikian bagian yang ke-2.5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya itu kita akan membahas tentang peran puji-pujian sebagai sarana dalam pelayanan okultisme. Di mana juga tadi kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi puji-pujian itu, yang merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam berbagai pelayanan, khususnya itu dalam pelayanan okultisme ini. Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang sangat menyenangi puji-pujian yang disampaikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, dan Ia bertakhta di atas puji-pujian yang kita sampaikan kepadanya. Dan puji-pujian juga itu merupakan semacam doa. Dalam Alkitab, puji-pujian seringkali dihubungkan dengan keagungan,
dan kebesaran Tuhan. Misalnya dalam Keluaran 15 ayat 10 sampai yang ayat 11, di mana terdapat puji-pujian yang dinyanyikan Nabi Musa bersama orang-orang Israel ketika mereka terbebas dari kejaran para orang-orang Mesir. Puji-pujian itu merupakan suatu respon atau tanggapan yang sepantasnya diberikan oleh umat Tuhan karena melihat kebesarannya dan perbuatannya yang menakjubkan ketika Tuhan berperang dan melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh mereka. Dan yang menjadi peran puji-pujian itu dipakai sebagai salah satu senjata rohani untuk membungkam iblis atau kuasa okultisme. Nah, tetapi puji-pujian itu harus disertai sebilah pedang bermata dua, yaitu firman Allah. Dengan perkataan lain, firman Allah dan puji-pujian harus berjalan seiring. Disatukan dengan firman Allah, puji-pujian menjadi suatu sarana atau alat untuk menghukum raja-raja dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan kata lain, itu adalah merupakan kekuatan okultisme. Kepada kita, sebagai umat yang percaya, Tuhan telah memberikan kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman atas mereka, yaitu hukuman yang sudah tertulis dalam firman-Nya. Dengan kata lain, kita menjatuhkan kepada mereka hukuman yang telah diungkapkan oleh Tuhan, dan hak kehormatan ini diberikan kepada semua orang-orang kudus. Baiklah, kita masuk kepada bagian yang ketiga, yakni refleksi teologis. Kehidupan orang Kristen menjadi sebuah perjalanan indah saat orang Kristen dapat bersuka cita dalam hati dan pikiran selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen tak dapat bertahan hidup tanpa Tuhan. Maka dari itu ungkapan syukur dan kebahagiaan dalam sukacita orang Kristen dapat dilukiskan, diukir dan digambarkan oleh puji-pujian. Kesempurnaan hidup orang Kristen adalah pada saat ia mampu mengucap syukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Orang Kristen mendapat kepulihan dalam hidupnya saat ia berserah di dalam roh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam penyembahan dan pujian yang dilakukan orang Kristen haruslah dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 19-24. Yesus menjadi teladan bagi kehidupan orang Kristen, dan ia menyatakan bahwa penyembah yang benar adalah ia yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa dalam pujian yang dilakukan orang Kristen adalah pujian yang digerakkan oleh roh yang membuka sebuah kebenaran, tidak dalam kemunafikan. Matius 15 ayat 7-9. Untuk itu, orang Kristen haruslah berserah diri kepada Tuhan di hadapan Tuhan saat melakukan pujian, agar roh menuntun dan mengarahkan orang Kristen melakukan kebenaran. Ketika orang Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran, maka orang Kristen dapat menyadari bahwa Allah bersemayam di segala puji-pujian yang dilakukannya. Allah yang diam dalam pujian tentu memiliki kuasa untuk mengubah hidup orang Kristen. Kuasa gelap dilumpuhkan, menerima inspirasi Allah. Allah berperang mengganti kita dan menarik jiwa-jiwa kepada Dia. Hal ini tertulis dalam Mazmur 40 ayat 4. Inilah kekuatan Allah di dalam pujian yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Dari hal ini orang Kristen dapat belajar bahwa tidak ada yang dapat melampaui kuasa dari kuasa Allah. Allah yang esa dapat mengubah segalanya dan membawa kehidupan orang Kristen kepada kehidupan yang bersih dan benar. Melalui kuasa Allah dalam pujian, orang Kristen juga menerima kekuatan untuk menjalani kehidupan, yakni inspirasi dari Allah itu sendiri. Segala sesuatu sempurna saat kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bahkan kekuatan iblis sendiri pun tidak berarti apa-apa saat berhadapan dengan kuasa Allah di dalam puji-pujian. Iblis terbungkam. Hal ini dapat terlihat dalam Wahyu 12 ayat 10. Puji-pujian rohani mengundang campur tangan Allah, khususnya dalam melumpuhkan kekuatan iblis ataupun okultisme. Dari hal ini, orang Kristen melalui puji-pujian yang dilakukan memberi arti Allah tidak jauh dari hidup manusia. Orang Kristen tidak dibiarkan sendiri. Allah tidak jauh dari kehidupan orang Kristen. Allah hanya sejauh doa. Puji-pujian adalah doa. Artinya, saat orang Kristen memuji Allah dengan puji-pujian, Allah beserta orang Kristen. Kemudian,
maka dari hal ini apa yang dapat kita refleksikan? Apakah dalam penyembahan kita, puji-pujian hanya akan sebagai atau sebatas formalitas agar kita terlihat sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan? Orang Kristen tertantang untuk menjawab hal ini. Hendaknya orang Kristen menyadari apa arti dan bagaimana sesungguhnya puji-pujian yang harus dilakukan, khususnya untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Untuk itu, sujudlah menyembah Tuhan dan gemetarlah di hadapannya. Mazmur 96 ayat 9. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Mazmur 111 ayat 1. Dan berserulah kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 45. Dengan demikian orang Kristen dapat menyadari bahwa Allah kudus dan bertahta dalam puji-pujian yang kita lakukan di dalam roh dan kebenaran untuk memberi keselamatan dan melepaskan kita dari kuasa kegelapan ataupun okultisme. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada bagian yang keempat, yakni kesimpulan. Nah, kami tim penyaji ada menampilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu bahwasanya pujian adalah ekspresi dan ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita hidup manusia. Yang kedua, dalam Kristen, puji-pujian menjadi sarana yang ampuh untuk pelayanan dalam peribadatan. Yang ketiga, bentuk-bentuk dari penyembahan bisa dilakukan dengan berdiri, berlutut, bersujud, menari, tertawa, bersorak-sorak, bersuara dengan keras nyaring, suasana hikmat, panji-panji menyanyikan nyanyian baru, menyanyi secara berbalas-balasan atau bersaut-sahutan, sambung menyambung dengan alat-alat musik, dan juga bertepuk tangan dan juga gerak tubuh yang lainnya. Ini semua merupakan cara yang dapat kita lakukan untuk memuji Tuhan. Nah, kesimpulan yang keempat, kami menuliskan di sini, kita bisa memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan tubuh, tetapi hanya bisa menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam kebenaran berarti tidak menyembunyikan suatu rahasia apapun. Kita berdiri secara nyata, terbuka di hadapannya dengan tidak menyembunyikan sesuatu. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tertulis dalam Yohanes 4 ayat 19-24. Kemudian yang kelima, dalam pujian ada kuasa yang terjadi sebab Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tertulis dalam Mazmur 22 ayat 4. Kuasa pujian itu antara lain kuasa gelap dilumpuhkan, menerima inspirasi Allah, Allah berperang ganti kita, dan menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa itu. Dan kesimpulan yang terakhir, yang keenam, dalam pelayanan okultisme khususnya, puji-pujian adalah semacam doa yang dipakai sebagai suatu senjata rohani untuk membungkam iblis. Nah, sebab puji-pujian itu mengundang campur tangan Allah yang supranatural dan juga merupakan suatu tanggapan campur tangan ilahi yang terjadi. Nah, teman-teman sekalian, dari kesimpulan yang kami paparkan di sini bahwasanya saat puji-pujian yang kita lakukan di dalam roh dan kebenaran, ada kuasa Allah di dalam puji-pujian itu, khusus untuk mengalahkan kekuatan iblis ataupun okultisme yang sering kita lihat ataupun yang terjadi di dalam kehidupan gereja masa kini. Nah, melalui puji-pujian sebagai salah satu sarana ataupun alat yang dapat kita lakukan untuk membungkam iblis, untuk melawan kuasa-kuasa jahat, asalkan pujian-pujian yang kita lakukan itu berada dalam roh dan kebenaran. Demikian kesimpulan yang dapat kami berikan. Terima kasih. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian. Demikian juga kepada Bapak dosen yang memberikan kesempatan untuk kami memaparkan materi sajian ini. Apabila ada kata-kata kami yang salah, yang kurang berkenan di dalam hati, kami minta maaf dan kami berterima kasih kepada teman-teman dan juga kepada kita semua yang bertemu dalam perkuliahan ini. Semoga Tuhan memberkati kita dibekali dan dituntun oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari.
Akhir kata kami ucapkan salam sehat. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.